Halo para penonton yang berbahagia, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang telah menonton video ini. Nah, kali ini saya akan membawakan topik yang sangat seru nih. Mau tahu kan apa? Nah, topik ini menceritakan mengenai daerah otonom baru teman-teman. Nah, daerah otonom barunya itu di Kota Batu. Kenapa kok Kota Batu bisa terpisah dengan Kota Malang? Nah, sekarang saya langsung menghadirkan narasumber yang asli dari Batu loh. Boleh perkenalan diri ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Verna Valencia Paulianto, biasanya dipanggil Valen. Nah, terima kasih nih buat Mas Naka udah diundang di sini buat cerita-cerita, diskusi. Nah, semoga kalian juga bisa menikmati diskusi kita lah ya. Ya, betul. Terima kasih ya Kak Valen. Nah, langsung kita mulai aja kali ya. Betul. Menurut Kak Valen nih, Kota Batu itu terkenalnya sebagai kota apa sih? Terus kenapa ya Kota Batu itu terpisah dari Kota Malang? Setahu saya ya, Kota Batu itu terpisah dari Kota Malang sejak 2001 ya? Oh, iya betul. Oke. Dan sekarang kan wali kotanya sama wakil wali kotanya itu kan baru ya. Itu siapa ya namanya, Kak? Nah, jadi gini, wali kotanya itu baru, namanya siapa? Kalau nggak salah ada Nur Rohmannya, Bapak Nur Rohman. Betul Betul kan ya? Oke. Wali kotanya itu Bapak Nur Rohman Ya. dan wakil wali kota Batu itu Pak Heli Suyanto. Terus untuk struktur di Kota Batunya sendiri itu gimana ya, Kak? Oke, jadi kalau strukturnya itu tentu aja dong kepala daerahnya ada Ya, pasti. wakil wali kota, ada wali kota, ada DPRD, ada Sekda, ada sekretariat DPRD, terus ada BPBD, ada inspektorat, terus ada dinas juga. Dinasnya itu ada 18, Mas Naka. Banyak banget kan? Banyak banget. Apal? Wah, banyak banget nih, kalau dijelasin satu-satu udah sampai besok ini kayaknya Mas Naka. Nah, terus masih ada nih, ada Basketball. Oh, gitu. Basketball. Tahu. Saya tahu. Gitu. Oke. Nah, sepengetahuan saya juga nih, Kak Valen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 itu tentang pembentukan Kota Batu nggak sih? Nah, pembentukan Kota Batunya itu di Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Kota Batu yang berasal dari wilayah Kabupaten Malang itu sendiri. Oh, mohon maaf, Kota Malang itu sendiri. Nah, soalnya tujuan Kota Batu itu berpisah dengan Kota Malang karena ingin meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan yang baik pada Kota Batu. Itu yang saya dengar kayak gitu sih. Itu betul ya, Kak? Wih, kayaknya Mas Naka ini keren banget nih, udah tahu Kota Batu kan. Ya tahu lah saya sendiri gimana, Kak. Kan ya saya kan suka cepet baca-baca kan. Nah, pasti kan baru tahu ya penonton. Nah, tapi ya Kak Valen, saya tahu Kota Batu itu sangat terkenal akan pariwisata dan pertaniannya. Sebelumnya koreksi ya kalau saya salah, karena kan saya bukan asli Batu nih. Nah, Kota Batu itu kalau dalam sektor pariwisatanya itu kan ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan yang paling baru ini Jatim Park 3. Terus ada juga Selekta, terus kebun petik apel itu juga ada. Nah, dari pertanian saya mengambil juga itu dijuluki sebagai kota apel sih, Kak. Emang itu betul ya, Kak? Bener banget tuh. Udah tahu banget ini soal Batu. Wah. Ini betul, Batu itu dijuluki dengan kota apel. Nah, setelah kakaknya itu jelasin nih, kenapa sih perpisahan Kota Batu dan Kota Malang, tujuannya itu apa gitu? Waduh, tanya coba. nih ya. Koreksi ya kalau saya salah ya, Kak ya. Yang saya tahu nih, tujuan Kota Batu ini ingin melaksanakan pembangunan yang merata. Karena di waktu Kota Malang sama Kota Batu itu masih menjadi satu, Kota Batu ini sangat jarang sekali untuk diberikan entah dari segi ekonominya dan lain sebagainya, seperti itu, Kak. Terus selain itu kan Kota Batu ini kan terkenal ya akan sektor pariwisatanya. Nah, maka dari itu jika ingin berpisah dengan Kota Malang, Kota Batu ingin memperkuat sektor pariwisata. Begitu juga dengan sektor pertaniannya. Seperti itu, Kak. Terus kan Kak Valen sempat menyinggung tuh gara-gara kepengurusan administrasinya itu kan jauh tuh. Nah, Betul. makanya membentuk Kota Batu yang baru itu biar masyarakatnya itu lebih mudah untuk mengakses dan tidak jauh. Seperti itu sih, Kak, yang saya tahu. Udah, ya bener banget, 100% udah bener, udah 100 dah nilainya. Nah, selain itu juga sebelum Kota Batu itu pisah dengan Kota Malang, pastinya ya
ada syarat-syarat administrasi nih, kayak sistem administrasinya seperti apa, ketersediaan infrastruktur, ada dukungan masyarakat, terus ada lagi persetujuan pemerintahan dari pusat, terus tentunya potensi-potensi dalam ekonomi dan sumber daya alamnya ada di Batu itu seperti apa gitu. Wah, keren sih Kak. Sekarang saya makin tahu nih apa yang ada di Kota Batu. Kota Batu sendiri itu menurut saya itu ingin merealisasikan dari segi infrastrukturnya, segi pelayanannya, segi programnya, dan segi pendapatannya. Nah, selain itu dari segi infrastruktur di Kota Batu sendiri, memiliki dari segi ekonomi yang penghasilan utamanya itu ya balik lagi dari infrastrukturnya tadi, dari segi petani apel, petani bunga, dan rata-rata itu kerja di Jatim Park 1, 2, 3 kan membuka lapangan pekerjaan baru tuh buat masyarakat di Kota Batu. Itu yang saya tahu. Terus dari sektor pariwisata sendiri ya tadi tentang adanya Jatim Park 1, 2, dan 3, Museum Angkut, Selekta, bahkan yang saya lupa ada BNS Kak. Wah, itu bagus banget BNS itu Kak. Ya, nah, terus nih yang saya tahu juga ya Kak, pada tahun 2025 sekarang ini diakumulasikan sebesar 1,2 triliun untuk APBD-nya. Banyak banget ya Mas. Banyak banget. Cuman Kota Batu ini menyisahkan 163,4 miliar pada tahun 2024. Makanya dari situ itu saya kayak mikir Kak, kan harusnya ini APBD ini harus habis nih ya. Kenapa kok masih tersisa? Kan bisa disalurkan ke entah dari sektor ekonominya, dari sektor pelayanannya, pariwisatanya, seperti itu sih Kak. Nah, betul banget nih, Mas Raka udah tahu gimana seluk-beluknya Batu. Wah, kayak gimana. Pasti. Nah, mungkin ya saya izin menambahkan tentang pelayanan dan pendapatannya tuh seperti apa. Nah, dari segi pelayanan sendiri Kota Batu itu cukup baik Mas Raka. Namun dari partisipasinya itu juga tinggi, namun tentunya masih ada kesenjangan tuh dalam hal swasta maupun negeri. Okay. Selain itu pendapatan sendiri itu Kota Batu masih memanfaatkan potensi ekonomi yang terpusat gitu dari sektor pertanian juga, dari pariwisata, dan memanfaatkan DAU dengan baik dari pemerintah pusat. Oke. Wah, keren banget sih, saya saja sampai ngerti loh apa yang Kak Valen bilang nih. Makasih loh Kak. Nah, terus nih, aku mau tahu nih anggaran-anggaran di Kota Batu itu gimana sih Kak cara mengelola anggarannya? Kota Batu itu menurut Kak Valen ini baik nggak cara mengelolanya? Nah, nih di sini masalahnya kenapa Kota Batu itu masih kurang berkembang nih daripada Kota Malang. Iya. Nah, mungkin ya kurang lebihnya itu karena anggaran dari Kota Batu sendiri itu masih belum terrealisasikan gitu. Harusnya dana 144 M itu bisa kan diakomodasikan betul diakomodasi ke pariwisata atau mengembangkan petani-petani yang ada di Kota Batu gitu. Wah, emang orang Batu asli nih. Wah, Pak asli keren banget Kak, keren. Nah, Kak, Kota Batu ini kan udah kepisah nih sama Kota Malang dan sudah bisa menurut saya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Tetapi selain hal-hal yang telah dibahas tadi, apa Kak Valen tahu apa aja tantangan apa saja yang ada di Kota Batu sekarang itu Kak? Nah, untuk tantangannya sendiri nih kayak gini, adanya perselisihan nih dikarenakan masyarakat itu masih menganggapkan pariwisata yang ada di Kota Batu itu miliknya Kota Malang. Betul. Jadi Kota Batu itu tidak memiliki identitas yang asli. Gitu loh. Iya. Dan belum terpisah dari bayang-bayang Kota Malang. Nah, contoh nih masyarakat deh taunya apel itu kan dari Malang. Terus Jatim Park itu Malang. Padahal aslinya kan Batu ya Mas. Betul. Seperti itu. Emang betul sih Kak. Banyak juga nih teman-teman saya yang dari luar kota gitu kan ke Malang nih, datang ke rumah saya nih, dia tuh mau ke Jatim Park, mau ke BNS, mau petik apel, dia ngajaknya ke Malang, kan itu kan sudah jauh berbeda ya, harusnya kan itu kan di Batu kan. Nah, maka dari itu nih saya bikin video ini tuh buat memberitahu kalian bahwa itu Jatim Park 1, 2, 3, Selekta, BNS, Museum Angkut, terus apel dan masih banyak lagi itu adanya di Kota Batu bukan Malang, seperti itu. Nah, itu kan untuk tantangannya ya Kak ya.
Terus solusi menurut Kak Valen itu apa yang harus diberikan di Kota Batu? Oke, jadi menurut saya pribadi nih sebagai warga lokal Lokal. asli Batu Betul. nih. Nah, tentunya Kota Batu itu harus memberikan dampak positif yang cukup besar Pasti. dalam berbagai sektor nih, terutama dalam peningkatan akses pelayanan publik dan bisa memanfaatkan potensi pariwisata dan pertanian. Dan tentunya ini bisa memperbaiki infrastruktur sehingga nantinya Kota Batu tidak ketinggalan nih infrastrukturnya Iya, betul kayak juga. kota lain. Nah, akan tetapi perlu dibenahi lagi juga sistem pendidikannya. Itu juga menjadi salah satu masalah ya. Karena masih banyak masyarakat Kota Batu itu masih lulus SMP. Oh, Bayangin Kak, SMP. 2025 Masih lulus SMP. gitu kan. Kasihan sih Kak. Gitu. Wah, topik yang sangat seru sih Kak. Gak salah sih aku ngajak Kak Valen ini. Terima kasih loh Kak. Ya, terima kasih juga udah diundang Ya, ya. di sini. Semoga juga bisa bermanfaat nih buat Amin. semuanya. Nah, bagaimana penonton? Apakah kalian sudah tahu nih tentang Kota Batu itu yang aslinya gimana? Yang selama ini kalian membayang-bayangkan Kota Batu itu aslinya sama dengan Kota Malang. Itu beda ya teman-teman. Nah, di sini sesi kita udah selesai. Jika kalian ada pembahasan lain mengenai daerah-daerah di Indonesia, boleh sekali ya. Nah, yang terakhir di kolom bukunya, terima kasih semuanya. Bye-bye.